ada tuh perhitungan labanya ya sebagai DPP untuk dipotong PPh ya. Nah, dari beberapa aspek ini ada perbedaannya ya antara SPT tahunan PPh badan dan laporan keuangan ya. Kita lihat yang pertama aspek pengguna. Ya. Dilihat dari pengguna, kalau laporan keuangan fiskal itu hanya pemerintah saja ya, hanya government saja ya. Jadi melalui para fiskusnya ya, para pegawai pajak ya, yang pakai hanya Direktorat Jenderal Pajak. Ya, akan tetapi kalau laporan keuangan komersial itu multi users ya, bisa external users kemarin ya, bisa internal users ya, ada BOD, ada manajer, ada karyawan, di luarnya ada investor, ada kreditor gitu ya. Ada calon karyawan, ada masyarakat ya. Jadi kalau laporan keuangan komersial itu dipakai oleh berbagai pihak. Kemudian aspek yang kedua adalah sifat informasi. Ya. Sifat informasi dari SPT tahunan PPh badan sifatnya secret, ya, rahasia, ya, rahasia sekali, ya. Ini tidak boleh sampai orang lain tahu terkecuali perusahaan itu dan Direktorat Jenderal Pajak, ya. Makanya misalnya nih Anda konsentrasi pajak, nanti misalnya apa namanya tugas akhir nanti ingin meneliti pajak gitu ya. Nah, maka harus hati-hati ya. Jadi kayak nama wajib pajak ya, NPWP gitu ya, itu harus dikamuflasekan ya. Dan ini juga tidak gampang untuk mendapatkan data ya. SPT tahunan PPh badan. Misalnya nanti Anda penelitian pajak pakai apa metodenya primer, misalnya pakai kuesioner gitu ya. Nah, maka di kuesioner itu Anda jangan menuntut para wajib pajak itu untuk meletakkan nomor pokok wajib pajak ya. Nah, nanti kalau misalkan Anda di sidang gitu ya, memang tidak semua dosen dalam waktu menyidang itu kan memahami cabang-cabang ilmu di akuntansi ya, ya contohnya pajak gitu ya. Menuntut Anda untuk menampilkan NPWP gitu ya, menampilkan wajib pajaknya. Nah, itu harus diberikan pengertian ya ke para dosen gitu ya. Nanti ini aja informasi saja ya. Oke, kemudian untuk laporan keuangan komersial di sifat informasinya dapat digunakan oleh umum khususnya untuk laporan keuangan list company ya. Jadi kalau ini apalagi kalau perusahaannya bonafit ya, itu harus bisa dipertanggungjawabkan ke publik ya, apalagi untuk perusahaan-perusahaan yang sudah go publik, yang list gitu ya, yang memang terdaftar di bursa ya, itu otomatis akan bisa kita lihat ya seluruh laporan keuangannya. Kemudian aspek yang ketiga dalam penyusunannya ya, dalam pembuatannya. Kalau di SPT tahunan PPh badan ya, penyusunannya harus berpedoman kepada undang-undang perpajakan ya, dan PP yang lainnya ya yang berkaitan dengan undang-undang perpajakan. Jadi di sini melalui metode rekonsiliasi biasanya ya, disesuaikan aturannya ya yang disesuaikan. Kemudian kalau di laporan keuangan komersial ya, pedoman penyusunannya itu berdasarkan PABU, prinsip akuntansi yang berlaku umum ya. Di dalamnya akan ada PSAK ya, akan ada apa IFRS, akan ada buletin-buletin gitu ya. Ada hasil-hasil riset gitu ya. Kalau misalkan Anda main ke apa perpustakaan ya,
Bisa jadi di perpustakaan tuh ada tuh buletin-buletin, ya, buletin perusahaan X ya, laporan-laporan keuangannya, kumpulan laporan keuangannya, ya. Oke, kemudian yang keempat adalah aspek pelaporan mata uangnya. Ya, kalau di SPT tahunan PPh Badan wajib dalam rupiah, ya. Dan mata uang dolar boleh, ya, sepanjang memperoleh izin dari otoritas pajak terkait. Ya. Kemudian laporan keuangan komersial bisa menggunakan mata uang lain, ya, selain rupiah. Jika laporan keuangan disajikan dalam mata uang selain mata uang fungsionalnya, selain rupiah, laporan keuangan harus lebih dahulu dilakukan remeasurement. Jadi dievaluasi kembali, dihitung kursnya, berarti ya akan berkaitan dengan kurs. Kalau tidak dengan mata uang rupiah, ya, yang betul kursnya berapa pada saat itu, ya, kurs yang dipakai. Kemudian yang kelima, aspek dasar pencatatan transaksi. Untuk transaksi-transaksi di SPT tahunan PPh Badan, ya, dicatat dan dilaporkan apabila memenuhi syarat dan ketentuan perpajakan. Transaksi dicatat dengan mengutamakan hakikat formal atau hukum daripada substansinya. Nah, di sini kalau di fiskal, ya, harus berdasarkan keaturannya, ya, tidak berdasarkan besar kecilnya uang, ya, yang terjadi masuk ataupun keluar berdasarkan transaksi, ya, tetapi harus berdasarkan peraturan itu yang dicatat, ya. Misalnya perusahaan beli aset, misalnya, ya, beli aset, perusahaan sudah membayar, ya, aset tersebut, tetapi misalnya aset tersebut perlu untuk apa istilahnya, pengurusan hak milik, ya. Nah, jadi kalau di fiskal itu dulu yang diurus, ya. Memang hak milik perusahaan sudah secara hukum, ya. Tetapi kalau di akuntansi karena uangnya sudah keluar, ya sudah dilakukan pencatatan, sudah dilakukan transaksi, ya, sudah dianggap sah transaksi itu, ya. Kalau di pajak dilihat dulu secara aturannya, ya, secara undang-undang pajaknya seperti apa, ya, dibanding dengan kegiatan transaksi yang terjadi, ya. Nah, tetapi kalau di laporan keuangan komersial ini kembalikannya, ya, transaksi dicatat dengan asas substance over form. Ya, jadi substansinya dulu daripada formalitasnya, ya. Jadi transaksi yang terjadinya seperti apa, ya, uang keluarnya berapa, uang masuknya berapa, itu yang dicatat, ya. Formalitasnya nanti, ya. Jadi dicatat dulu, diakui dulu cepat-cepat, gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah batas waktu penyampaian. Batas waktu penyampaian kalau di SPT tahunan PPh Badan sudah paham lah, ya. Paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak, ya. Dan bisa melakukan perpanjangan paling lama 2 bulan, ya. Kalau misalkan memang terjadi hal-hal yang eh, overmah, gitu ya, di perusahaan itu. Dan biasanya adalah di bulan-bulan April, ya, perusahaan wajib pajak badan, gitu ya. Nah, kalau di laporan keuangan komersial, ya, untuk laporan keuangan itu dipertanggungjawabkan, dilaporkan itu pada saat RUPS terjadi, ya. Saat terjadinya rapat umum pemegang saham. Ini ada di pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2007, perseroan terbatas, ya. Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris. Dan dalam jangka waktu 6 bulan setelah tahun buku perseroan berakhir, ya, karena ini berkaitan dengan mekanisme pembagian keuntungan. Ya. Kita lanjutkan, ya. Sebentar, sedikit tentang siklus akuntansi fiskal. Nah, siklus akuntansi dari dokumen sampai dengan laporan keuangan jadi, ya.
Nah, laporan keuangan yang diperlukan oleh fiskal itu adalah laba rugi. Ya. Nah, dari laba rugi komersial ini, ya, kalau mau dihitung besaran pajaknya perusahaan ini berapa yang akan tertuang nanti di sini, ya harus melalui dulu tahapan yang namanya rekonsiliasi fiskal. Ya, Anda sudah bisa ya melakukan ini, ya melakukan rekonsiliasi rekonsiliasi fiskal dengan cara mengkoreksi, kan? Cara mengkoreksi. Koreksinya apa? Ya, koreksinya ada dua, ya. Koreksi temporer dan permanen. Ya, dari dua koreksi ini akan menghasilkan koreksi positif dan koreksi negatif. Ya, masih ingat ya, perbedaan temporer. Nih, bisa positif, bisa negatif. Ya, temporer itu yang seperti apa? Ya, ini hanya mengenai penghasilan dan beban kan ya? Itu hanya mengenai penghasilan dan beban. Ya. Nah, tadi di awal matching cost and revenue kan kita ya yang memang berkaitan dengan fiskal gitu ya. Nah, perbedaan temporer ini berkaitan dengan PSAK 46 nih. Ya, PSAK 46 ini di dalamnya ada apa istilahnya? Tangguhan ya. Apa? Penghasilan pajak tangguhan ataupun beban pajak tangguhan. Ya. Jadi penghasilan dan bebannya ya diakui ya menurut apa akuntansi dan fiskal, tetapi apa istilahnya di kurun waktu yang beda ya dalam kurun waktu berbeda ini. Ya misalnya apa ya misalnya penyusutan gitu ya, penyusutan ini temporer penyusutan. Nah, kemudian yang permanen. Kalau permanen berarti penghasilan dan beban diakui menurut akuntansi, ya, tetapi tidak menurut fiskal gitu ya. Atau juga sebaliknya, ya, penghasilan dan beban diakui secara fiskal, tapi tidak diakui secara komersial gitu ya. Sini biasanya, misalnya contoh apa? Contoh perbedaan permanen. Ada yang masih ingat nggak? Contoh perbedaan permanen. Ada yang masih ingat? Ya, misalnya bunga deposito, gitu ya. Bunga deposito di akuntansi diakui ya sebagai penghasilan kan, penghasilan bunga deposito. Tapi kalau di fiskal tidak ya. Apalagi misalnya biaya biaya entertain misalnya ya, biaya entertain. Di akuntansi ya jelas ya, ada pengeluaran uangnya jelas diakui ya, jelas dicatatkan. Tetapi di fiskal ya dilihat dulu gitu ya, dilihat dulu. Baru bisa diakui kalau memang ada bukti-buktinya gitu ya. Makanya tadi disinggung bagi fiskal itu dilihat dulu aturannya gitu ya. Realnya ya, realnya itu eh, memang benar-benar ada bukti gitu ya bahwa terjadi pengeluaran itu. Kemudian pengeluaran itu maksudnya pengeluaran yang terjadi memang ada bukti dan memang berkaitan dengan kegiatan perusahaan ya yang memang diperlukan gitu oleh perusahaan adanya kegiatan entertain itu ya baru diakui ya. Kalau ini contohnya tadi adalah penyusutan ya bisa ya penyusutan. Oke. Ya kan kalau di sini kalau penyusutan itu berbeda pengakuannya ya antara fiskal dengan komersial ya. Kalau di fiskal itu sudah ditentukan berdasarkan apa itu? Berdasarkan kelompok ya, kelompok aktivanya, berdasarkan golongan aktivanya gitu ya, sudah ditentukan. Umur ekonomisnya adalah sekian, sekian, sekian gitu ya. Tarifnya adalah sekian, sekian, sekian gitu kan. Kemudian eh apa itu metodenya adalah ini dan ini gitu ya. Nah, kalau di akuntansi itu ya eh apa contoh misalnya umur
ekonomis dari aset itu ya disesuaikan kembali ke si aset yang didapatkan gitu ya. Oke, penyusutan itu sifatnya temporer. Ya, lanjut ya. Nah, kita masuk ya sedikit-sedikit nih ke akuntansi pajak penghasilan. Ya, akuntansi pajak penghasilan adalah kegiatan apa namanya perhitungan, pemotongan, pemungutan pajak penghasilan. Nah, pajak penghasilan apa saja? Ya, macam-macam ya. Pajak penghasilan 21, 26 ya. Ya, 21, 26 masih ingat ya. 21 ini wajib pajak dalam negeri ya, WNI, WNA gitu ya. Kemudian PPh 22. Masih ada yang ingat PPh 22? Udah lumayan lama nih. PPh 22. Ini masih sama saya ya? Ini masih pada hadir ya? Masih, Bu. Masih ya, Masih, oke. Saya Masih, Bu. kecepatan nggak ini ya? Saya kecepatan nggak nih? Ya, oke. PPh 22. PPh 22 masih ingat ya? PPh 22 itu kalau saya rangkum itu ada tiga kelompok pemotongan ya, atau tiga kelompok pemungutan. Ya, yang pertama bendaharawan gitu kan ya. Bendaharawan. Eh, eh, Bendaharawan, kemudian BUMN, BUMD gitu ya, yang jelas para pengguna APBN ataupun APBD ya. Jadi kalau mengeluarkan uang yang asalnya dari APBN ataupun APBD ya, entah itu bendaharawan pemerintah atau pemerintah pusat ataupun daerah ataupun apa bendaharawan di BUMN atau BUMD gitu ya, itu dipungut PPh pasal dua-duanya ya pada saat dia mengeluarkan uang ya. Kemudian apa lagi? Dua-dua impor ya, impor. Iya. Impor, Bu. Apa lagi? Dua-dua industri-industri tertentu ya. Mudah-mudahan belum ada perubahan terbaru lagi ya industri-industri tertentunya gitu ya. Sesuai yang diajarkan kemarin di kelas Anda ya yang didapatkan. Karena waktu berapa tahun terakhir ada perubahan tarif ya untuk industri. Tentu itu ya, ada beberapa industri ya, semen, kertas gitu ya. Kemudian Pertamina juga ya, Pertamina nih. Oke, kemudian PPh pasal 23. Nah, PPh pasal 23 masih ingat nggak nih? Tentang apa? PPh 23. Atas jasa, Ibu. Tentang apa? Tentang apa PPh 23? PPh 23 izin jawab, Bu. PPh 23 itu buat yang kayak dividen gitu, royalti, terus hadiah. Kalau dapat hadiah gitu dikenain pajak, Bu. Ini pada off cam ya, Ibu nggak bisa lihat yang bicara siapa yang mana gitu. Dan ini screen-nya Ibu nggak bisa lihat Anda loh gimana ya? Ini ada di mana sih? Harus dikeluarin dulu. Mana ya ini? Oh ini, oke. Nanti yang itu hilang nggak? Coba bentar. Nah, itu lihat.
Oke, Des. 23 teh tentang apa, Des? Masih ingat nggak, Des? Izin jawab Bu, untuk 23 itu tentang jasa, terus habis itu royalti, terus dividen, terus hadiah gitu Bu. Jasa royalti dividen. Oke, berarti tentang modal ya, penyerahan modal ya. Gitu ya. Oke, sip, masih ingat. Oke. Ini kalau kelas, bentar ya Ibu ngejam. Kalau kelas akuntansi pajak seluruhnya ada berapa ya? Ada 16 Ibu. Enggak, kelasnya ada berapa kelas? Akuntansi pajak. Hanya satu kelas saja Ibu. Oh, satu kelas saja? Iya Bu, untuk konsentrasi pajak saja. Oh, oke. Berarti hanya kelas ini saja? Betul Ibu. Oh, gitu. Oke. Oke. Ya, kita lanjut ya. Betul. Betul Des. Pasal 23 tentang modal ya, penyerahan jasa di dalamnya ya, penyelenggara kegiatan gitu ya. Yang memang selain yang dipotong PPh 21 ya. Kemudian yang berikutnya PPh pasal 4 nih ayat 2. Ingat nggak? Final. Ingat. Tentang apa? Mana nih yang jawab siapa nih? Final Ibu, penghasilan final. Lis, tentang apa Lis? Final tentang apa ini? Ayat 2 loh. Bunga deposito mungkin Bu. Sewa juga bisa Bu. 4 ayat 2 tuh ke situ ya. Ke yang konstruksi itu loh, jasa konstruksi, kemudian sewa tanah, bangunan, terus kalau dapat hadiah, dapat undian, nah itu 4 ayat 2 final ya. Jadi bukan hadiah yang di PPh 21 ya, tapi hadiah yang lain ya, ini ya. Kan di 21 juga ada hadiah gitu ya. Ya, nah ini yang finalnya PPh pasal 4 ayat 2 ya. Itu. Tahu ya bedanya ya? Hadiah kan ada di 21, ada di 4 ayat 2, bedanya tahu ya? Jujur belum Bu. Des, apa Des? Jujur belum Bu. Gak kedengeran. Jujur belum Ibu. Oh, belum. Oh, belum tahu bedanya. Hadiah. Hadiah kalau di 21 itu biasanya ada usaha dari kitanya. Ya, dari wajib pajaknya ada usaha. Misalnya ikut lomba gitu ya. Ikut pertandingan gitu-gitu. Nah, itu dipotong PPh 21 ya. Tetapi kalau hadiah di 4 ayat 2 final itu biasanya kalau misalkan kita eh apa ya, yang lebih kepada sifatnya undian gitu loh. Nah, gitu. Hadiah undian gitu. Nah, itu juga hadiah kan ya. Tapi tidak ada import dari wajib pajak ya. Itu perbedaannya. Kemudian selain PPh pasal 4 ayat 2 itu pasal 25. Masih ingat 25 Muhammad apa 25 Muhammad? Ini tuh Muhammad apa ini teh ya? Zaki. 25 tentang apa? Hei. 25 tentang apa? 25 angsuran Bu. Angsuran. Oke, angsuran ya. Angsuran pajak ya. Ngitungnya masih ingat ya. Jadi untuk menghitung angsuran PPh atau menghitung pasal 25 caranya udah tahu ya? Udah tahu. Oke, kemudian yang lainnya akuntansi pajak penghasilan tidak serta-merta harus penghasilan ya, tetapi bisa juga PPN dan PPNBM. PPN dan PPNBM. Bedang nih, PPN dan PPNBM. Sama-sama ini PPN, PPNBM. Beda nggak nih PPN dan PPNBM?
Beda Ibu. Beda. Apa bedanya, Lis? Kalau PPN itu misalkan kayak penjualan sama pembelian dari usaha kita gitu Bu. Tapi kalau misalkan PPNBM itu hanya untuk barang-barang tertentu gitu Bu, yang pembeliannya itu pembelian atau penjualan barangnya itu barang mewah gitu Bu. Barang mewah. PPN itu apa sih kepanjangannya? Pajak pertambahan nilai Bu. Pajak pertambahan nilai. Nah, kalau PPNBM? Pajak pertambahan nilai barang mewah. Benar. PPNBM. Ayo, apa kepanjangannya? Pajak penjualan atas barang Nah, mewah Bu. Oke, sip. Ya, itu bedanya ya. Tuh, kalau PPN, pajak pertambahan nilai. Ya, kita pun suka bayar PPN ya, walaupun bukan kita yang wajib lapor, tapi tetap kita yang dipungut pada akhirnya, ya. Yang dibebankan itu adalah kita ya, sebagai konsumen gitu ya. Yang membayar aslinya adalah konsumen gitu ya. Tapi yang melaporkannya ya para PKP ya, pengusaha kena pajak yang wajib melaporkan PPN ya. Baik nanti PPN masuk ataupun PPN keluaran gitu ya. Nah, kalau PPNBM betul tadi adalah pajak penjualan atas barang yang dikategorikan mewah ya. Nah, mungkin masih ingat nih waktu belajar PPNBM tidak di apa istilahnya, bukan tidak diajarkan, tidak disebutkan tuh barang-barang mewahnya apa saja gitu ya. Karena apa? Karena memang banyak sekali kategorinya ya yang diatur di dalam perpajakan ya. Barang mewah itu apa saja, kemudian nantinya gitu ya, nantinya karena pajak itu sifatnya dinamis ya, kita sudah capek-capek ngapalin gitu ya, yang termasuk kategori mewah itu di pajak tuh apa aja barangnya gitu ya. Nah, ternyata pada saat kita keluar dari kampus, misalnya pada saat sudah lulus, berubah lagi ya, yang tadinya dikategorikan mewah, bisa jadi sudah tidak masuk kategori mewah ya. Nah, makanya pas belajar PPNBM, dosen itu tidak mewajibkan untuk hafal mana aja barang yang mewah ya, cuman di soal gitu ya, biasanya sebutkan barang mewah gitu aja ya, karena memang suka berubah-ubah gitu ya. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah nih pajak properti ya, PBB dan BPHTB juga bea materai ya, masih ingat ya PBB dan BPHTB. Nah, kemudian untuk PPh 21 nih, PPh 21 pada saat Anda sudah diinformasikan lah ya perhitungannya pakai TER yang terbaru gitu ya. Walaupun belum melakukan perhitungan gitu ya, kalau nggak saya salah tangkap ya kemarin tuh ya. Oke, kita balik ke sini. Oke. Oke ya, ini adalah pajak-pajak yang berkaitan dengan akuntansi ya, yang harus diakuntansikan. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, kita lihat dulu PPh 2126. Ya, sama-sama ya, objek pajaknya sama-sama ya, wajib pajaknya berbeda sedikit ya. Oke, saat terutangnya untuk PPh pasal 2126 ya, menurut Peraturan Dirjen Pajak ya, Peraturan Nomor 31 tahun 2009. Yang pertama adalah pada saat PPh pasal 2126 terutang ya, itu dilakukan pada saat pembayaran ataupun pada saat terutangnya penghasilan yang bersangkutan. Nah, jelas. Kemudian yang kedua, 2126 terutang ya bagi pemotong pada saat setiap masa pajak ya, kan harus di store gitu kan ya. Kemudian saat terutang untuk setiap masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 adalah akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan. Ya, jadi pada bulan tersebut ya untuk mendapatkan penghasilan. Nah, makanya sekarang itu perhitungannya TER ya, penghasilan apa istilahnya kotor dia sebulan berapa, jadi TER-nya itu sudah ditentukan
ya, cara menghitung besaran pajaknya, DPP-nya itu adalah penghasilan kotor dikalikan persentase SER, ya. Tuh. Didapatlah utang PPh 21 per bulan, ya. Jadi untuk akuntansi PPh pasal 21 ini proses pengakuan transaksi yang sehubungan dengan PPh pasal 21, ya. Di gaji, upah, ya, dan lain-lain gitu ya. Jadi pada saat ada transaksi yang berhubungan dengan pemotongan atau pemungutan, ya, ataupun pembayaran, ya, baik gaji ataupun upah, maka harus ada pengakuan akuntansi, ya, yang sesuai dengan aturan, ya. Oke, kita lihat contoh soal ini sebetulnya zaman dulu, ya, tetapi kalau untuk penjurnalannya masih tetap sama, ya. Oke, kita lihat yang pertama ini adalah wajib pajaknya Ahmad Zakaria. Nah, ini soal yang sudah lama, ya, akan tetapi saya tidak mempersoalkan ininya, ya, tetapi ini jurnal akuntansinya, ya. Karena kegiatan kita itu adalah sebetulnya ya mengakuntansikan kegiatan-kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan pajak, gitu ya. Contoh yang pertama adalah PPh 21 nih, ya, pada saat si wajib pajak menerima penghasilan, ya. Oke, ini perhitungan zaman dulu, ya, gitu ya. Didapatkan nih utang PPh sebulannya, ya. PPh 21 per bulannya untuk si Ahmad Zakaria adalah 42.250, ya. Maka jurnal yang kita perlukan, ya, untuk mencatat penghasilan dari si Ahmad Zakaria, ya, yang pertama pada saat pemotongan pajak atas pembayaran gaji setiap bulan, ya. Jadi ini yang dicatatkan oleh PT Zamrud, ya. Jadi PT Zamrud pertama kali mencatat adalah pada saat pemotongan, ya. Yang pertama yang bertambah itu adalah pasti biaya atas penghasilan si Zakaria, ya. Biaya atas gaji si Zakaria, ya. Tapi yang lebih mudah, ya, kalau saya itu pasti yang ini pecahannya dulu, ya, yang dipecah dulu baru nanti gelondongannya berapa, gitu. Oke, berarti di sini karena di sini ada iuran pensiun nih, ya. Jadi si PT Zamrud ini mengikuti program pensiun untuk karyawannya, ya. Jadi iuran pensiun terutang, ya, setiap bulan itu kan 100.000, ya, dibayarkan oleh si Ahmad Zakaria, ya. Iuran pensiun terutang kredit 100.000, ya. Kemudian PPh 21 terutang tadi sudah dihitungkan adalah 42.250, ya. Oke. Kemudian, ya, gaji sebulan adalah 2.500.000, ya. Keluarkan gaji sebulan 2.500.000, ya, untuk di breakdown ke iuran pensiun setiap bulan, kemudian PPh 21 terutangnya, dan kas, ya, atau bank 2.357.750. Ini pada saat pemotongan, ya, atas pembayaran gaji setiap bulan. Oke. Kemudian yang kedua, ya, pada saat menyetor PPh 21 ke kas negara dan juga membayar ke dana pensiun, ya, gitu ya, membayar ke dana pensiun. Nah, pada saat setor, ya, berarti PPh terutangnya tadi 42.250 ini, ya, dari perusahaan kita setorkan,
ya, ke kas negara gitu ya. Iuran pensiun kita setorkan ke dana pensiun, ya. Oke, kas dan bank kurang sebesar 142.250. Oke. Berikutnya, oke, berikutnya nih ya, berikutnya. PPh 21 terutang ya adalah 732.850. Kemudian dia ada iuran pensiun, kemudian ada iuran jaminan hari tua nih ya. Jadi perusahaannya ikut juga apa? Jaminan hari tua nih. Kemudian ini masih perhitungan lama ya, biaya jabatan. Nah, nanti saya minta tolong untuk dibuatkan jurnalnya yang ini. Ya. Tolong buat jurnal untuk ini. Nanti saya kasih lah ya ini soalnya ya. Oh ya, kalau misalkan Anda perlu mencatat, saya apresiasi sekali ya. Ya, walaupun ya zaman sekarang sudah serba gampang ya, secara elektronik bisa, tetapi sebetulnya untuk lebih memantapkan lagi itu bukan hanya membaca gitu ya, tapi juga dibantu dengan kegiatan menulis ya. Jadi pemahaman kita akan lebih banyak ya, maksudnya akan lebih cepat gitu untuk pahamnya, selain juga baca gitu ya, tapi menulis juga itu sangat baik ya. Jadi dipersilahkan, maksudnya kalau misalkan di tengah-tengah ada yang Anda anggap penting dicatat ya, kemudian saya kecepatan sudah berubah slide gitu ya, di ini aja ya, apa, diinformasikan saja, maksudnya saya masih mencatat gitu ya, saya apresiasi itu. Oke, jadi ini tugas ya. Satu nih tugasnya, membuat jurnal untuk soal ini ya. Oke ya, jadi buat jurnal ya, ini ya. Halo. Baik, Ibu. Oke. Oke. Oke, di sini ada Riko Okta juga. Riko yang kemarin KKN ya kok? Iya, Bu. Kemarin saya KKN, Bu. Oke. Oke, satu ya tugasnya. Kita lanjut ke PPh 22. PPh 22. Tadi sudah di sekilas ya, sudah disinggung bahwa ada 3 kegiatan ya di dalam PPh 22 tuh. Oke, kita lihat satu-satu ya. Oke, PPh 22 atas impor barang terutang dan dilunasi bersamaan dengan pembayaran bea masuk. Oke ya, jelas kalau kegiatan impor ya ternyata kita bukan hanya bayar PPh 22-nya saja ya, tetapi juga harus bayar bea masuk ya. Makanya ya strategi pemerintah. Ya. Kalau bisa kita banyakkan ekspor, jangan impor ya. Karena biaya-biayanya banyak sekali gitu ya. Walaupun kita misalnya kebeli barangnya gitu ya, belum tentu bisa melunasi biaya-biayanya ya untuk menempatkan si barang impor tersebut ya. Itu adalah strategi. Oke, kemudian yang kedua, dalam hal pembayaran bea masuk atas impor barang ditunda atau dibebaskan, maka pajak penghasilan pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen PIB-nya selesai. Ya. Nah, jadi ada biasanya kadangkala perusahaan barang-barang yang diimpor itu ditunda gitu ya, impor barang, atau
barang tersebut dikategorikan dibebaskan, ya. Dibebaskan itu berarti belum ada orang, belum ada si empuknya nih, gitu. Walaupun sudah jelas barang itu dibeli, ya, oleh perusahaan ataupun oleh orang tertentu, gitu ya. Tapi akan ada, karena ada sesuatu hal, ya, maka barang tersebut ditunda untuk apa namanya, di-delivery ke si pembeli, gitu ya. Nah, maka kalau untuk kasus-kasus tersebut memang agak makan waktu ya, dan juga bisa jadi makan biaya ya, karena barang tersebut belum bisa nyampe nih ke si pembelinya ya, akan tetapi masih tetap ada di gudang ya. Misalnya gudang tersebut ya juga gudangnya di apa istilahnya itu eh, pelabuhan gitu ya, atau juga memang bisa di bandara-bandara ya juga ada. Nah, itu perlu apa istilahnya, perlu maintain ya untuk barang tersebut disimpan gitu ya, belum nyampe ke si pembelinya. Nah, biasanya nanti ada beban lagi itu ya, beban maintenance atas barang-barang itu ya. Nah, termasuk misalnya ada asuransi dan lain-lain gitu ya. Oke, nah ini harus selesai dulu PIB-nya. Ya, kalau ada case-case tertentu harus selesai dulu PIB-nya. Ya, baru dianggap terutang dan dilunasi. Ya, pada saat sudah ada PIB. Kemudian, pajak penghasilan pasal 22 atas pembelian barang oleh Direktorat Jenderal Anggaran, Bendaharawan Pemerintah, baik di tingkat pemerintah pusat maupun di tingkat pemerintah daerah yang melakukan pembayaran atas pembelian barang, dan BUMN dan BUMD yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari belanja negara atau belanja daerah. Ya. Ini terutangnya dan dipungutnya pada saat terjadinya transaksi pembayaran. Ya, pada saat uang dikeluarkan. Ya, pada saat bendaharawan mengeluarkan uang untuk membeli barang ataupun jasa tertentu, otomatis dipungut PPh pasal 22-nya. Ya. Kemudian, pajak penghasilan pasal 22 atas penjualan hasil produksi oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri tertentu tadi ya, semen, kertas, baja, otomotif ya, yang tunjuk oleh KPP atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri. Terutang dan dipungutnya pada saat terjadinya penjualan ya. Pada saat terjadi transaksi penjualan, otomatis akan ada PPh 22 menyertai di situ. Ya. Kemudian terakhir, PPh 22 atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh Pertamina. Nah, Pertamina juga dipungut ya. Nah, Pertamina ini dipungut ini bukan pada saat apa istilahnya, barang tersebut sudah sampai di konsumen ya, akan tetapi pada saat terbitnya delivery order ya, pada saat sudah ada surat perintah untuk mengeluarkan barang, otomatis akan ada pungutan PPh pasal 22 untuk Pertamina. Oke, kita lanjutkan. Kita lihat contoh kasus akuntansi pajak PPh pasal 22. Oke. PT Blora adalah produsen semen, industri semen. Ya, industri semen 0,25 ya, belum berubah ya. Belum, setahu saya belum berubah. 4 roda dan menjual semen kepada PT Jaya, distributor semen, senilai 400 juta secara tunai. Tarif PPh pasal 22 atas penjualan sebesar 0,25% dari DPP adalah ya. Oke, kita lihat nih. Pertama, kita harus amati dulu harga transaksi ya. Oke, harga transaksi ini ya biasanya ini kalau industri-industri seperti ini ya apa namanya PT perseroan terbatas ini mereka sudah dikategorikan sebagai pengusaha kena pajak ya. Jadi ada konsekuensi PPN di dalam setiap transaksi ya.
Ya. Kalau misalkan nilainya ini sudah termasuk PPN ya, atau kita sudah harus paham ya kalau ini memang sudah PKP gitu ya, bahwa akan ada PPN. Nah, kalau misalkan di soal itu disebutkan memang di luar PPN, ya otomatis ini sudah sebagai DPP ya. Karena untuk memungut atau memotong pajak itu tidak boleh ada kandungan pajak lain ya. Jadi harus murni harga dari transaksi ya. Jadi kalau misalkan di sini ada PPN 10% gitu ya, misalnya di sini biasanya ada keterangan ya, PPN 10% gitu ya. Maka yang 10%-nya harus kita keluarkan terlebih dahulu ya. Oke. Oke, kita mengacu ke nilai ini saja ya. Nilainya 400 juta. Kita hitung dulu PPh dua-duanya. Ya, PPh dua-duanya adalah 0,25%. Ya, 0,25% kali 400 juta itu adalah 1 juta. Oke, kita tulis dulu ya pada saat terjadi transaksi. Pada saat Oke, ya. Pada saat terjadi transaksi, kita hitung PPh dua-duanya sebesar 1 juta. Ya. Dan terjadinya penjualan. Penjualan sebesar senilai 400 juta. Ya. Otomatis kas dan bank adalah ya ditambah sebesar penjualannya dan sebesar pajaknya. Ya. Kan ada di sini nih. Tetapi ini bukan real uang bukan real uang dari PT Blora ya, 401 ini. Ya. Real uangnya mah hanya 400 juta. Ya, yang 1 jutanya ini harus disetorkan kan ke kas negara ya. Kemudian pada saat setor PPh 22 ya, itu PPh 22 terutang kepada kas dan bank ya, sudah disetorkan nih oleh PT Blora. Kemudian jurnal yang dilakukan oleh PT Jaya selaku pihak yang dipungut atau pihak yang membeli. Pada saat terjadi pembelian bertambah ya sebesar 4 juta. Kemudian juga ada PPh yang dibayar di muka 1 juta. Ya. Dan berkurangnya kas sebesar 401 juta. Ya. Nah, ini yang 1 juta ini nanti bisa dikreditkan ya. Jadi dia sudah melakukan kredit PPh pasal 22 sebesar 1 juta ya, PPh terutang ya, dan PPh dibayar di muka. Ya, 1 juta untuk mengkreditkan PPh 22 ya. Jadi sebetulnya yang lapor itu ya PT Blora gitu ya. Yang mungut itu PT Blora, tetapi yang membayar itu sebetulnya adalah yang membeli ya. Ini PPh 22. Nah, kemudian oke, ini jam 11 ya. Oke, tadi 1 sudah ya tugasnya, ini yang tugas kedua ya. Jadi ada 2 tugasnya. Ya. Tugas PPh pasal 21 dan PPh pasal 22. Nah, mau ditulis atau mau difoto atau mau gimana? Sudah di screenshot, Bu. Screenshot ya? Oke. Yuk. PPh 22 dulu tuh. Ibu maaf izin tanya, untuk tugas ini dikumpulkan kapan ya Bu? Sebetulnya nggak harus dikumpulkan ya, tetapi nanti kita bareng-bareng kita lihat ya.
Minggu depan. Berarti dibahas bareng-bareng ya, Bu? Nah, dibahas bareng-bareng. PPH 22, kemudian 21-nya perlu screenshot. Nah, ini. Sudah, Ibu. Nah, ya. Oke. Oke, sampai sini dulu ya. Ibu harus ke kampus karena masih di rumah, biar bisa absen. Absennya hanya sampai jam 12. Dibatasin. Oke ya, pertemuan kali ini sampai sini ya. Nanti ada 2 tugas kita bahas bareng-bareng. Ibu, Ya. maaf Bu, untuk materinya nanti tolong di-share ke grup ya, Bu. Oke, tapi ini belum selesai ya, belum selesai semua. Masih ada banyak. Ini kan baru PPH 21, 22, 23, 24, 25 ya. Karena ini satu apa ya? Satu folder gini. Enggak sekarang-sekarang nggak apa-apa ya. Baik, Bu. Untuk minggu depan daring lagi atau luring, Bu? Nah, Ibu setelah dari Jogja itu belum lihat ruangan C12. Ada yang sudah lihat belum ya? Sudah bisa ditempatin belum? Sepertinya belum ada, Bu. Masih belum? Belum ada yang ke kampus, Bu. Oh, belum ada yang ke kampus. Oke, oke. Ya berarti sementara minggu depan kita ya online dulu ya. Ini coba hari ini bukan ke kampus, Ibu lihat ruangannya. Oke ya, jadi sampai sini dulu temuan kita. Terima kasih. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama.